الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أما بعد اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله رب العالمين اللهم ما أمسى بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك ولك الحمد ولك الشكر اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع. Ibu-ibu dan saudari-saudari sekalian, akhwat fillah, barakallahu fiikunna, jamaah majlis ta'lim dan dakwah husnul khatimah. Mudah-mudahan Allah tutup umur kita dengan husnul khatimah. Allahumma amin. Alhamdulillah, hari ini Allah mudahkan untuk melanjutkan kajian rutin kita setiap hari Selasa jam 4 sampai jam 5 sore. Setelah kemarin ada beberapa udzur dan hari ini adalah hari Selasa yang kedua. Kajian kita apa? Hisnul Muslim. Sampai di mana kita? Sampai zikir yang nomor ke-36. Baik. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan barakah majlis ta'lim ini di rumah Allah ini, Allah ampuni dosa-dosa kita. Allah maafkan kesalahan kita, Allah terima taubat kita. Allah berikan ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, yang halal, yang barakah, yang banyak, dan Allah kabulkan semua aktivitas kita. Allah berikan sehat walafiat, istiqamah sampai husnul khatimah. Allahumma amin. Buku ini Hisnul Muslim, ini buku penting, bahkan boleh saya katakan buku wajib. Kita kemana-mana jangan lupa bawa buku ini, Al-Quran dan kitab Hisnul Muslim. Karena buku ini adalah ringkasan dari doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dalam kehidupan sehari-hari, mulai bangun tidur sampai bangun tidur lagi, lengkap. Dan semua doa yang ada di dalam buku ini sanadnya sahih, minimal hasan, dan bisa dipertanggungjawabkan. Doa ini penting ibu-ibu sekalian, yang membuat kita bisa eksis sampai hari ini, yang membuat kita tegar adalah kita rajin berdoa. Doa ini sumber kekuatan, sumber energi, dan sumber kebaikan dunia akhirat. InsyaAllah kita masuk doa yang nomor ke-36. Itu judulnya adalah Du'a'u liqa'il aduwi wa dhis sultan. Yaitu doa menghadapi musuh dan orang berkuasa. Jadi kalau ketemu orang yang memusuhi kita, atau ketemu dengan penguasa, orang-orang yang kuat, orang-orang yang zalim, maka ini doanya. Yaitu doanya di situ ada dua doa atau tiga doa, ada tiga doa ya. Oh dua ya, ada dua doa. Tiga. Itu nomornya kurang satu. Doa nomor 126, 127, dan 128. Ada tiga doa. Yang nomor ke-126, doanya berbunyi, Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzubika min syururihim. Ya Allah, sesungguhnya kami menyerahkan leher-leher mereka kepadamu, dan kami memohon perlindungan kepadamu dari kejahatan-kejahatan mereka. Dan doa ini ada ceritanya. Di situ di catatan kaki disebutkan, diriwayatkan oleh Abu Dawud dan dinyatakan sahih oleh Al-Hakim, disetujui oleh Az-Zahabi. Rawinya itu banyak, Abu Dawud, Imam Ahmad, dan yang lain-lainnya. Diriwayatkan melalui jalan sahabat Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana idza khafa qauman qala, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau khawatir terhadap suatu kaum,
takut kepada suatu kaum, maka Nabi membaca doa ini. Jadi Nabi kalau takut kepada satu kaum, satu orang, satu kelompok, maka membaca doa ini. Ya Allah, kami, di situ diterjemahkan tekstual ya, sesungguhnya kami menyerahkan leher-leher mereka kepadamu, dan kami memohon perlindungan kepadamu dari kejahatan-kejahatan mereka. Maksudnya, ya Allah, saya takut sama mereka, mereka jahat sama saya, mereka mau mencelakakan saya. Ya Allah, saya serahkan mereka kepadamu. Saya serahkan kepadamu ya Allah, dan saya berlindung kepadamu dari kejahatan mereka. Jadi doa ini luar biasa. Dan doa ini mengandung beberapa pelajaran yang sangat berharga. Di antara pelajaran yang bisa diambil dari doa ini adalah doa itu merupakan senjata utama menghadapi ancaman. Doa itu senjata utama menghadapi ancaman. Jangan pernah meremehkan doa. Kita ini berada dalam bahaya, ibu-ibu. Di antara yang menyelamatkan kita adalah apa? Doa-doa kita, zikir-zikir kita. Sehingga ada ungkapan yang berbunyi, ad-du'a'u silahul mu'min. Doa adalah senjatanya orang beriman. Dan yang lalu juga sudah pernah kita bahas, supaya doa dan zikir manfaatnya itu maksimal, ada 2 resepnya. Masih ingat ibu-ibu? Supaya doa dan zikir manfaatnya maksimal, ada 2 resepnya. Apa resepnya? Apa? Yang pertama, ad-dawam, dibaca terus-menerus, rutin. Jadi doa-doa model gini ini kalau bisa dijadikan sebagai wiritan. Ya, ibaratnya senjata itu tiap hari selalu diasah. Ibaratnya pistol setiap hari selalu dirawat. Sehingga sewaktu-waktu langsung bisa dipakai. Yang kedua, apa resepnya? Yang kedua adalah hudurul qalb. Ketika membaca doa atau zikir itu hatinya hadir, konsentrasi. Nah itu kalau ingin senjatanya itu benar-benar mujarrab, senjatanya ampuh dan sewaktu-waktu bisa dipakai. Karena kita ini selalu berada dalam bahaya. Hanya kita tidak menyadari. Yang tampak atau yang tidak tampak. Kita dikelilingi bahaya ini ibu-ibu, bahaya semua. Ya, di antara penyelamat kita adalah doa dan zikir. Bahkan ada orang bermaksud jahat sama kita, itu tiba-tiba orang itu tidak jadi, tiba-tiba takut, tiba-tiba mundur. Kita tidak sadar, tapi orang itu yang tahu. Itu dari zikir-zikir yang kita ucapkan, dari wirid-wirid, dari doa-doa. Kemudian di antara kandungan doa ini adalah penyerahan total kepada Allah. Ya, di situ ada ungkapan Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim. Ya Allah, kami menjadikan Engkau berada di leher-leher mereka. Ya, kami menjadikan Engkau berada di leher-leher mereka. Maksudnya adalah, ya Allah, ya saya serahkan mereka kepadamu secara total. Jadi kita menyerahkan orang-orang jahat yang memusuhi kita, kita serahkan kepada Allah. Ya Allah, saya serahkan kepada Engkau, balaslah, hancurkan, selesaikan sesuai dengan caramu. Kemudian yang ketiga, di antara kandungan doa ini adalah memohon perlindungan kepada Allah dari kejahatan makhluk. Memohon perlindungan kepada Allah dari kejahatan makhluk. Wa na'udzubika min syururihim. Dan kami berlindung kepadamu ya Allah dari kejahatan-kejahatan mereka. Lindungi kami ya Allah, dan pasti Engkau melindungi kami ya Allah dari kejahatan mereka, sehingga kejahatan mereka tidak bisa sampai kepada kami, karena kami Engkau lindungi. Kemudian di antara kandungan doa ini adalah panduan ketika menghadapi penguasa yang dolim atau orang-orang yang jahat. Jadi panduan ketika menghadapi penguasa yang dolim atau orang-orang yang jahat, yaitu baca doa ini. Kita diberi oleh Nabi resep, termasuk doa ini cocok dipakai ketika suasana perang. Suasana perang. Ja'aluka fi nuhurihim wa na'udzubika min syururihim. Jadi ini panduannya. Ada ancaman, ada kedoliman, ada teror, dan yang lain-lainnya.
Kemudian yang kelima di antara kandungan doa ini bahwa doa ini adalah sahih dan diamalkan oleh para salafus soleh. Diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan diamalkan oleh para salafus soleh. Kemudian juga di antara kandungan doa ini, tauhid dan tawakal adalah kunci kemenangan. Tauhid, tawakal. Ya, tauhid kita benar-benar berpegang teguh kepada talinya Allah, tawakal, pasrah total kepada Allah, disertai usaha-usaha, maka pasti Allah memberikan kemenangan. Kemudian di antara kandungan doa ini pula, musuh-musuh Islam itu tidak pernah berhenti berusaha untuk menghancurkan Islam. Seperti Nabi itu dimusuhi. Karena apa? Menyebarkan Islam. Dan itu sepanjang masa. Orang yang menyebarkan Islam, yang mendakwahkan Islam yang lurus, pasti akan dimusuhi. Ada musuhnya, ada orang-orang jahat. Tapi jangan takut. Ya, baca doa ini, tawakal kepada Allah, nanti pasti Allah akan menolong. Betul ibu-ibu, luar biasa. Saya sendiri di medan dakwah sudah cukup lama. Saya berdakwah itu mulai usia belasan tahun. Dan sekarang saya berusia 55 tahun. Berarti saya di medan dakwah itu berapa? Ya sekitar 40 tahunan. 40 tahunan saya di medan dakwah. Di medan dakwah ini ibu-ibu ada orang-orang jahat yang berusaha merusak dakwah kita, ganggu kita dan seterusnya. Dan subhanallah, masya Allah, tabarakallah, mereka semuanya hancur ibu-ibu. Siapapun yang menghalangi jalan dakwah ini dihancurkan oleh Allah. Iya betul, fakta realita nyata. Saya tidak perlu nyebutkan nama, banyak. Pokoknya orang yang benar-benar niatnya mau ngerusak, dihancurkan oleh Allah. Karena apa? Karena kita dakwah ini tidak main-main. Saya dakwah ini serius. Saya dakwah benar-benar karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan saya juga setiap hari selalu doa. Termasuk doa-doa ini wiritan saya ini ibu-ibu. Saya punya wirid-wirid perlindungan kalau ada orang jahat dan seterusnya. Dan semuanya yang jahat-jahat itu hancur semuanya, cepat atau lambat. Walaupun saya tidak ingin mereka hancur. Tapi Allah yang ngatur semuanya. Bahkan kadang saya tidak tega melihat ada seorang dari mereka itu sampai ya sakit luar biasa, saya tidak tega. Tapi saya tidak pernah doakan orang spesifik hancur, tidak pernah. Paling-paling kalau sudah kenemenen ya, saya hanya minta kepada Allah, ya Allah berilah pelajaran. Ya supaya dia sadar, berilah pelajaran supaya dia sadar, gitu aja. Ya boleh. Bahkan ada doa dari Nabi kan, doa dari Nabi panjang, diantara isinya itu adalah Allahumma ij'al ta'rona alaman dolamana. Allahumma ij'al ta'rona alaman dolamana. Ya Allah, jadikanlah pembalasan kami atas orang-orang yang mendolimi kami. Ya Allah, kalau ada orang dolimi kami, tolong balaslah. Bisa karena Allah balas ya apa? Boleh itu Bu. Ya. Cuman kadang kita itu akhirnya kasihan ibu-ibu. Akan ya Allah, delok akan. Lara kabeh akhire wong iki. Kemudian juga di antara kandungan doa ini adalah doa ini mengajarkan kepada kita bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah manusia biasa. Sama dengan manusia-manusia yang lain. Ya. Kira-kira di sisi mana doa tadi itu? Kan tadi saya sebutkan kan riwayatnya seperti apa? Dari sahabat Abu Musa al-Asy'ari. Kira-kira sisi kemanusiaan Rasulullah SAW di dalam hadits ini itu di sebelah mananya? Tadi kan bagaimana kata sahabat Abu Musa al-Asy'ari? Bahwa Rasulullah kalau apa? Kalau takut kepada suatu kaum. Artinya beliau juga punya rasa takut, itu manusiawi. Beliau adalah manusia sebagaimana di dalam surat Al-Isra ayat nomor 93. Surat Al-Isra 93. Qul subhana rabbi hal kuntu illa basyarar rasula. Katakanlah wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maha suci Rabbku. Bukankah aku ini hanyalah seorang manusia biasa yang menjadi rasul. Beliau manusia kayak kita. Beliau butuh makan, butuh minum, beliau juga ke pasar, belanja, beliau juga sakit, beliau juga lupa, dan beliau juga takut. Yang membedakan adalah bahwasanya beliau itu oleh Allah diberi wahyu jadi rasul. Jadi takut itu biasa, semua orang juga takut. Di dalam Al-Quran juga ada tentang Nabi Musa alaihi salam. Di dalam surat Thaha ayat nomor 45. Surah Thaha ayat nomor 45.
Nabi Musa dan Nabi Harun berkata, qala rabbana innana nakhafu ay yafruta alaina au ay yatgha. Allah menyuruh Nabi Musa dan Nabi Harun dakwah kepada Fir'aun. Nabi Musa dan Nabi Harun berkata, ya Rabb kami, sesungguhnya kami khawatir kalau Fir'aun itu akan segera menyiksa kami atau melampaui batas. Ini takut yang wajar. Itu namanya takut tabi'i, takut yang manusiawi. Ya, jadi wajar ya. Jadi takut yang wajar. Takut itu ada macam-macam ibu-ibu. Kita perluas dikit ya. Ini kan bab tauhid ya, masalah takut. Sebelum nanti kita baca doanya. Takut itu ada macam-macam. Yang pertama-tama adalah takut kepada Allah. Takut kepada Allah. Yaitu kita benar-benar tunduk, kita menghinakan diri, kita mengagungkan, dan kita meyakini bahwa Allah bisa memberikan manfaat dan Allah bisa memberikan madarat. Ya, ini adalah takut yang bernilai ibadah. Itu takut yang bagus, takut yang bagian daripada tauhid. Ya, takut yang mana kita kemudian itu tunduk, patuh, menghinakan diri di hadapan Allah, mengagungkan Allah, karena kita yakin Allah bisa memberikan manfaat dan Allah bisa memberikan madarat. Kita nurut sama Allah. Ini takut yang nilainya tinggi. Sebagaimana di dalam surat Ali Imran ayat 175. Ali Imran 175. Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Jangan takut kepada mereka, tapi takutlah kepadaku, kata Allah, jika kamu orang yang beriman. Kemudian surat Al-Maidah ayat nomor 44. Fala takhshawun nasa wakhshawun. Jangan takut kepada manusia, tapi takutlah kepadaku. Ini takut yang pertama, nilainya nilai tinggi, tauhid yang tinggi, iman yang tinggi. Kemudian yang kedua, al-khauf asyirki. Takut yang bernilai syirik. Syirik, bahkan syirik akbar, syirik besar. Yaitu kita takut kepada makhluk. Takut ya, takut kepada makhluk. Yang mana takutnya ini mengandung unsur, ya saya benar-benar menghinakan diri kepada dia, tunduk kepada dia, patuh kepada dia, mengagungkan dia. Wis pokok wedine luar biasa sampai seakan-akan dia itu kayak Tuhan. Ini takut yang bernilai syirik. Jadi maksudnya itu takut yang pertama tadi, yang mestinya untuk Allah, itu diberikan kepada makhluk. Jadi wedi nang menungso, wedine kenemenen. Sampai menghinakan diri, sampai dia itu apa? Ya, merendahkan dirinya, sampai dia itu mengagungkan orang itu. Wis pokok wedi sing nemen, seakan-akan dia kayak Tuhan. Ada apa enggak seperti ini? Banyak ibu-ibu, akeh ya, terutama pejabat-pejabat kepada atasan. Itu takut kepada atasannya, seakan-akan takut kepada Allah, sampai menghinakan diri, menjilat, dan seterusnya. Ini adalah syirik, bahkan termasuk syirik akbar yang besar. Kemudian yang ketiga, al-khauf al-muharram, takut yang hukumnya haram, walaupun tidak sampai ke tingkatan syirik. Takut yang hukumnya haram, yaitu takut kepada manusia, sehingga dia itu tidak berani amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi takut kepada manusia sehingga dia tidak berani amar ma'ruf nahi mungkar. Misalnya apa? Misalnya temannya dia minum khamr. Nah, dia itu enggak berani nasihati, enggak berani ngelarang, enggak berani pokoknya mengingkari. Sehingga seakan-akan temannya minum khamr seakan-akan berbuat baik, tidak salah. Atau bahkan mungkin dia juga ikut minum khamr juga. Ya, ini takut yang hukumnya adalah haram. Tidak sama dengan yang kedua. Yang kedua tadi mengandung unsur menghinakan diri, mengagungkan, dan semisalnya ini tidak ada itu. Cuman dia tidak lagi menyuruh berbuat baik dan tidak lagi melarang dari perbuatan mungkar gara-gara takut kepada manusia. Ini takut nilainya adalah haram. Kemudian yang keempat, al-khauf at-tabi'i, yaitu takut yang manusiawi, alami, takut biasa, tidak ada nilai ibadahnya sama sekali. Ya kayak tadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam takut kepada siapa tadi?
takut kepada musuh. Itu biasa, tabi'i itu. Tabi'i ya, manusiawi. Atau juga mungkin Nabi sebenarnya nggak takut Nabi itu. Cuma Nabi takut kepada sahabat-sahabatnya nanti mendapatkan keburukan dari musuh tadi. Jadi Nabi ku wedine kudu kaya awake dhewe, tapi wedine digawe sahabate. Ojo sampai sahabatku oleh keburukan dari musuh. Ya, ini yang keempat, ini takut yang tabi'i, takut yang manusiawi yang biasa. Seperti takut kepada ibu-ibu, takut apa enggak kepada kecoa, tikus. Nah, itu takut tabi'i, takut biasa ya. Yang penting jangan sampai gara-gara takut kepada kecoa akhirnya enggak sholat. Nah, itu nanti masuk ke yang nomor 3, takut yang haram. Jadi kalau takut biasa ya enggak apa-apa. Ya Nabi Musa tadi itu juga takut yang biasa, manusiawi. Kemudian yang kelima, khauf wahmi. Khauf wahmi ini adalah takut yang semu, takut yang waham, takut yang ndak jelas. Sing diwedeni apa iku gak jelas iku. Ya. Dan ini adalah termasuk tanda seseorang itu imannya lemah. Dan ini termasuk akhlak yang buruk. Al-jubana, orang-orang yang pengecut, orang-orang yang lecek. Karena apa? Takutnya takut yang tidak beralasan. Contohnya apa? Contohnya ibu-ibu jam 12 malam mau ke kamar mandi. Wedi apa ibu-ibu? Takut apa? Itu takut gak jelas, itu tandanya iman yang lemah. Ya takut gendruwo dan seterusnya. Kok merakum berinting kabeh. Padahal kalau apa-apa yang menciptakan kita sendiri. Itu namanya takut yang tidak jelas. Dan itu termasuk sifat yang buruk, itu sifat lecek, sifat pengecut, dan itu termasuk iman yang lemah. Malam-malam lewat kuburan. Berani ibu-ibu? Iya, orang sudah mati tidak bisa bangun ibu-ibu. Pocongan hanya ada di Indonesia ibu-ibu. Di luar negeri gak ada pocongan itu. Nah, itu takut tidak jelas. Kecuali kalau di kuburan ada orang jahat, perampok, lain lagi ya. Ini takut kepada orang mati. Sing diwedeni ku apa? Ibu-ibu berani masuk kamar mayat. Nah, kenapa ibu tidak berani masuk kamar mayat? Wedi apa, Bu? Sing diwedeni apa? Orang mati mari, Bu. Ya. Lah kalau bangun berarti belum mati. Lek tangi maneh berarti durung mati. Lek wis mati gak iso tangi. Lah sing diwedeni apa? Itu tanda apa? Tanda iman lemah. Dan itu termasuk sifat lecek dan pengecut, itu termasuk akhlak yang buruk. Ya, caranya bagaimana? Caranya itu dilawan. Ibu takut ke kamar mayat, nanti pulang dari sini langsung mampir ke rumah sakit, masuk kamar mayat. Iya, caranya ngono ibu-ibu. Jadi caranya itu apa? Dilawan. Nek gak ngono, selamanya ibu akan takut. Ya, itu resep saya menghilangkan takut gitu ibu-ibu. Saya tuh tiap hari ya selalu saya cinta wedeni apa? Oh aku wedi rono, aku harus rono. Mari, lek gak rono-rono selamanya apa? Takut. Aku wedi rono, aku harus rono. Mari. Sama dengan orang takut dengan air. Wedi ono kolam renang gitu kan, wedi kan. Selamanya kalau dia ndak masuk kolam renang takut dia. Carane apa? Jungkrakno ibu-ibu. Tibane apa? Ya Allah, mek ngene tok ngeletek ae. Mari selesai kan. Jadi harus apa? Melawan. Termasuk juga di sini adalah takut kepada tanah lapang. Tanah lapang, sing wedi kosong, wedi, ya. Takut tidak ada alasannya. Atau juga termasuk takut kepada ketinggian. Misalnya ibu, ya, ke hotel, subhanallah dapat lantai yang ke 10, lantai 16, pas umroh lah misalnya. Wedi. Ya sing diwedeni kok apa? Wedi lugur. Ini kok kabeh kan sing wedi sampean tok. Iya. Atau takut naik pesawat. Itu semua takut yang tidak ada alasannya dan semisalnya. Dan itu harus dilawan. Baik, itu macam-macam takut ya. Monggo kita baca doa ini. Baca ibu-ibu menirukan sebagaimana biasa. Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzubika min syururihim. Ya, cara mempraktekkan, kalau ibu kayak bahasa Arab, caranya ini gampang ibu-ibu. Ya Allah, kalau ono wong jahat nang aku, bermaksud buruk kepadaku, orang dolim, ya mau mencelakakan aku, Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzubika
min syururihim. Ya Allah, kami jadikan Engkau berada di leher-leher mereka, kami serahkan leher mereka kepadamu, dan kami berlindung kepadamu dari kejahatan mereka. Wis mengono tok. Diserahkan nang Gusti Allah biar diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Monggo doa yang nomor 2 di bab ini, kalau nomor besarnya nomor 127. Yaitu doanya berbunyi Allahumma anta adudi wa anta nasiri bika ahul wa bika asul wa bika uqatil. Ya Allah, Engkaulah kekuatanku, Engkaulah penolongku. Dengan pertolonganmu sajalah aku bisa berkeliling. Dengan pertolonganmu aku bisa menebaskan pedang. Dan dengan pertolonganmu aku mampu berperang. Dan di situ diberi catatan kaki, hadits riwayat Abu Dawud, At-Tirmidzi dengan sanad yang sahih. Juga riwayat Imam Ahmad. Riwayat yang panjangnya saya bacakan ya. Salah satunya dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ghaza qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau berperang baca ini. Jadi Kanjeng Nabi lek perang mboco iki. Jadi doa ini bisa dibaca dalam kondisi perang atau juga dalam kondisi-kondisi yang genting, atau juga tiap hari kita selalu perang ibu-ibu. Betul apa enggak? Tiap hari kita selalu perang melawan siapa? Melawan hawa nafsu dan melawan setan. Baik setan manusia ataupun setan jin. Jadi gak apa-apa diwaca doa iki sehingga siapapun yang jahat sama kita insyaallah akan terkena doa ini. Kita lihat dulu di antara kandungan doa ini adalah sama dengan yang tadi, tawakal total di dalam berjuang. Nabi itu kan dakwah, Nabi jihad, Nabi berjuang, maka kita harus tawakal total. Demikian pula dalam kehidupan sehari-hari, setiap orang itu berjuang sesuai dengan keadaannya masing-masing. Maka kita perlu doa ini agar kita mampu bertahan, mampu menyerang, dan mampu mengalahkan musuh. Kemudian di antara kandungan doa ini pula adalah pengakuan kelemahan diri. Allahumma anta adudi wa anta nasiri bika ahul. Ya, kita lemah. Ya Allah, Engkau adalah kekuatanku, Engkau adalah penolongku, dan dengan pertolonganmu aku bisa berkeliling, aku bisa bergerak maksudnya. Ya, jadi kita mengaku, aku tidak bisa apa-apa ya Allah kalau Engkau tidak menolong. Kita ini sangat butuh pertolongan Allah. Sehingga di dalam surat Al-Fatihah itu ada ayat yang paling dahsyat di Al-Fatihah. Ayat yang mana? Ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Ya, kita sangat butuh pertolongan Allah karena kita lemah. Kemudian di antara kandungan doa ini pula, kemenangan itu hanya dari Allah. Yang menjadikan kita menang itu Allah. Bika uqatil. Dengan pertolonganmu ya Allah, aku mampu berperang dan aku mendapatkan kemenangan. Yang memberi kemenangan itu Allah. Subhanallah ibu-ibu, jalur Gaza hari-hari ini benar-benar dahsyat luar biasa. Bayangkan ibu-ibu ya, Hamas, pasukan Hamas di jalur Gaza yang jumlahnya sedikit, senjata ala kadarnya, tidak punya apa-apa. Itu tidak bisa dikalahkan oleh negara-negara paling kuat sealam semesta ibu-ibu. Sudah hampir 2 tahun mereka bertahan. Bahkan hari-hari ini tentara Israel dibunuh itu banyak ibu-ibu. Mereka naik tank-tank yang paling top. Itu dilawan oleh dua orang. Langsung lawan tank ibu-ibu. Dan berita yang terbaru, tadi subuh saya dapat berita, itu sekitar 20 tentara Israel ya terbunuh kemarin itu. Bahkan sebagian terbakar. Ini luar biasa ibu-ibu. Yang memberi kemenangan siapa? Insya Allah mereka itu adalah aulia Allah, wali-walinya Allah. Walaupun tidak ada yang mau nolong, tidak ada yang mau membantu, la ghaliba illallah. Tidak ada yang menang kecuali Allah. Yang memberi kemenangan adalah Allah. Pasti biidznillah Netanyahu itu pasti hancur. Sombongnya sudah mencapai puncak ibu-ibu. Kabeh ono wayahe. Kemudian di antara kandungan doa ini pula adalah
kisah umat terdahulu itu bisa diambil pelajaran. Ya, kisah-kisah sebelum Nabi atau kisah-kisah para sahabat itu diambil pelajaran bahwa kemenangan itu bukan karena pasukannya banyak. Kemenangan bukan karena senjatanya hebat, tapi kemenangan dari siapa? Dari Allah. Karena orang Islam itu punya senjata. Kalau senjata itu dipakai, insya Allah tidak pernah kalah, ibu-ibu. Sayyidina Umar bin Al-Khattab, kemudian juga Khalifah Umar bin Abdul Aziz, itu kalau mau melepas pasukan untuk perang, itu ceramah dulu ibu-ibu, memberikan briefing. Yang mana di antara isi ceramahnya itu adalah, kamu akan melawan musuh yang jumlahnya lebih banyak dari kamu. Senjatanya lebih lengkap dari kamu. Tapi kamu punya senjata yang tidak mereka miliki. Kalau senjatamu itu ya tetap ada pada dirimu, kamu tidak akan terkalahkan. Apa senjatanya? Senjatanya adalah karena kamu tidak bermaksiat. Musuh maksiat dikalahkan oleh Allah. Karena kamu tidak maksiat, walaupun jumlahmu sedikit, senjatamu ala kadarnya, kamu oleh Allah diberi kemenangan. Karena kamu meninggalkan maksiat. Kalau kamu maksiat, ya sudah, hitung-hitungan. Dan secara perhitungan kamu kalah. Jadi kemenangan itu dari Allah. Kemudian di antara kandungan doa ini juga adalah doa ini dibaca oleh Nabi di dalam peperangan-peperangan besar, ibu-ibu. Disebutkan di dalam riwayat-riwayat, itu Nabi membaca doa ini ketika perang Hunain, perang Khaybar, perang-perang besar. Berarti doa ini penting, ibu-ibu. Tapi dibacanya bukan hanya di dalam peperangan ya. Termasuk orang berdakwah itu perlu baca doa ini. Soalnya wong dakwah itu musuhnya wakeh. Musuh sing ketok ambek musuh sing gak ketok. Kemudian juga di antara kandungan zikir ini atau doa ini adalah perisai, senjata yang sangat luar biasa. Apalagi doa ini dibaca waktu pagi, ibu-ibu, isuk. Sebelum hari ini datang, kita sudah punya perisai. Kita sudah punya senjata. Ya, itu di antaranya. Kemudian juga di antara kandungan doa ini itu ada ceritanya ya. Ceritanya itu dalam suatu keadaan ada momen yang sangat mengkhawatirkan. Ternyata para sahabat melihat di sana ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sahabat itu khawatir ono apa iki? Tibane Nabi wis mendahului berada di sana. Berarti Nabi ku apa wong kendel. Nabi itu orangnya berani, bukan penakut. Bahkan sering di dalam peperangan itu para sahabat malah berada di belakangnya Nabi. Nabi ning ngarep dewi. Baik. Kemudian kita baca dulu aja doanya. Kemudian kita masuk doa yang berikutnya. Monggo saya baca, ibu-ibu menirukan. Allahumma anta 'adudi wa anta nasiri bika ahul wa bika asul wa bika uqatil. Ya, di situ diartikan, ya Allah, engkaulah kekuatanku. Atau boleh juga pakai bahasa yang mungkin lebih tepat, ya Allah, engkau adalah penopangku. Penopangku. Kita ditopang oleh Allah sehingga kita jadi kuat. Kemudian wa anta nasiri, engkaulah penolongku. Ya, tepat itu. Bika ahul, dengan pertolonganmu sajalah aku bisa berkeliling. Atau mungkin yang lebih tepat itu aku bisa bergerak. Aku bisa keliling, gerak ke sana kemari dengan pertolongan darimu. Wa bika asul, dengan pertolonganmu aku bisa menebaskan pedang. Atau mungkin dengan pertolonganmu aku menyerbu. Aku bisa nyerbu ya Allah dengan pertolonganmu. Kemudian yang terakhir, wa bika uqatil, dan dengan pertolonganmu aku mampu berperang. Ya. Baik, insyaallah jelas. Monggo sekarang doa yang nomor ketiga. Ini doanya ini singkat dan insyaallah ibu-ibu sudah sering membacanya, yaitu hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah bagi kami dan Allah adalah sebaik-baik penolong. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Baik, insyaallah kalau saya jelaskan hadis ini.
Hadis ini ada ceritanya, yaitu dari sahabat Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Beliau mengatakan, hasbunallah wa ni'mal wakil. Qalaha Ibrahim hina ulqiya finnar. Doa ini diucapkan oleh Nabi Ibrahim ketika dilemparkan ke dalam api. Wa qalaha Muhammad sallallahu alaihi wasallam hina qalu, dan juga doa ini diucapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mereka berkata, yaitu di dalam surat Ali Imran ayat nomor 173. Innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum. Sesungguhnya orang-orang telah berkumpul untuk memerangi kalian, maka takutlah kepada mereka. Jadi Nabi dan para sahabat diweden-wedeni. Musuh wis kumpul loh. Kamu mau diserang loh. Takutlah kamu. Mereka takut apa enggak? Allah menjelaskan ayatnya, fazadahum imana. Nabi dan para sahabat gak wedi, tapi imane tambah apa? Tambah kuat imane. Jadi tambah diwedeni, tambah apa? Tambah wani. Itu orang beriman ibu-ibu. Sambil mereka membaca, waqalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah bagi kami Allah, dan Allah adalah sebaik-baik penolong. Kemudian juga diriwayatkan pula oleh sahabat Ibnu Abbas, kana akhir qauli Ibrahim hina ulqiya finnar hasbiyallah wa ni'mal wakil. Bahwasanya ucapan terakhir Nabi Ibrahim ketika dilemparkan ke dalam api adalah hasbiyallah wa ni'mal wakil. Dan ceritanya waktu itu Nabi Ibrahim berbuat apa ibu-ibu? Berbuat apa? Menghancurkan patung-patung kan? Ya, ditangkap oleh raja. Siapa rajanya? Raja Namrud. Nabi Ibrahim masih muda, masih fatan, anak muda. Raja Namrud menyalakan api yang sangat besar, ya, benih kuat ibu-ibu. Lah kemudian Nabi Ibrahim mau dibakar. Ya, cara membakarnya itu Nabi Ibrahim dimasukkan ke dalam ketepel. Ya, ketepel kuat ibu-ibu. Jadi ini ketepel ya, Nabi Ibrahim ditarik ini ya, dilempar. Sekarang pergi menuju ke mana? Menuju ke api. Terus Nabi Ibrahim bilang apa? Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Ternyata apa kata Allah? Allah bilang kepada api itu apa? Jadilah kamu dingin dan selamatkan Nabi Ibrahim. Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Karena baca apa? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ada beberapa versi riwayat, katanya malaikat Jibril datang, kamu minta bantuanku apa enggak? Oh, aku enggak butuh bantuanmu, dan semua itu enggak ada yang sahih. Yang sahih adalah Nabi Ibrahim mengucapkan hasbiyallah wa ni'mal wakil. Mari kita kaji dulu redaksi hasbiyallah wa ni'mal wakil. Hasbi itu diambil dari namanya Allah Al-Hasib. Allah itu punya nama Al-Hasib. Yang mana Al-Hasib itu punya dua makna. Makna yang pertama itu yang mencukupi. Jadi hasbunallah, cukuplah bagi kami Allah. Allah yang mencukupi. Orang yang tawakal kepada Allah dicukupi. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Jadi makna pertama itu al-kafi, yang mencukupi. Kemudian al-hasib, makna yang kedua itu adalah al-muhasib, yang menghisab, yang memperhitungkan. Yang menghisap, yang memperhitungkan. Dadi kabeh ku ana hitungane. Kebaikan atau keburukan pasti ada pembalasannya. Jadi kalau ibu membaca hasbunallah, boleh ya, kami, atau hasbiyallah, aku, dua-duanya boleh. Itu maknanya cukuplah bagiku Allah yang akan memberikan balasan setimpal. Soalnya Allah ya, yang menghisap, memberikan balasan setimpal. Sing api oleh api, sing elek oleh elek. Kemudian wa ni'mal wakil, sebaik-baik al-wakil. Kata-kata al-wakil itu juga termasuk asmaul husna, namanya Allah. Di antara maknanya yang pertama al-wakil adalah al-kafil. Allah yang menjamin. Wa ni'mal wakil, sebaik-baik penjamin. Dijamin ambek Gusti Allah.
Yang kedua maknanya al-kafi kayak tadi, yang mencukupi. Wa ni'mal wakil, sebaik-baik yang mencukupi, sama dengan tadi maknanya. Kemudian yang ketiga al-hafiz, yang menjaga. Wa ni'mal wakil, sebaik-baik penjaga. Jadi berarti wa ni'mal wakil, Allah adalah sebaik-baik yang memberikan jaminan, Allah adalah sebaik-baik yang mencukupi, dan Allah adalah sebaik-baik yang menjaga. Iki wirid wapi ibu-ibu. Di antara kandungan doa atau zikir ini adalah, ini merupakan ungkapan tawakal paling agung. Ini ungkapan tawakal paling agung. Dalam kondisi-kondisi genting luar biasa, itu membaca apa? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah bagi kami Allah, Allah sebaik-baik wakil, ya, yang diserai urusan, yang memberikan pertolongan, dan seterusnya. Pasrah total kepada Allah. Kemudian yang kedua, di antara kandungan hadis ini atau doa ini adalah, doa ini warisan dua nabi agung. Doa ini warisannya dua nabi agung. Yang pertama nabi siapa? Nabi Ibrahim. Ya, dalam kondisi genting seperti itu, ini wiridnya. Yang kedua nabi siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika dikepung oleh musuh, ditakut-takuti, tidak takut, tambah berani, imannya tambah kuat, baca doa ini, justru yang takut adalah musuhnya ketakutan. Kemudian yang ketiga, di antara kandungan doa ini oleh Allah diabadikan di Al-Qur'an. Jadi wirid iki ono di Quran, berarti wirid iki wirid sing ya yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Surat apa tadi? Surat apa tadi? Surat Ali Imran ayat berapa? 173. Ali Imran 173. Kemudian yang keempat di antara kandungan wirid ini adalah zikir ini menumbuhkan ketenangan dan kekuatan. Zikir ini menumbuhkan ketenangan dan kekuatan. Kayak Nabi dan para sahabat ditakut-takuti, diweden-wedeni, baca zikir iki gak wedi blas, tenang, kuat, imannya bertambah, tambah berani, tidak goyah, justru musuh yang ketakutan. Akhirnya musuhnya hancur sendiri. Iki wirid iki luar biasa ibu-ibu. Luar biasa wirid iki ibu-ibu. Kemudian yang kelima, di antara kandungan wirid atau zikir ini adalah, ya, doa ini pendek tapi penuh dengan makna. Jadi zikir kalau dari Allah, dari Nabi, singkat, padat, lengkap. Pendek, maknanya banyak. Ya. Jadi dalam kondisi sulit, sumpah, diganggu wong, ya, dalam tekanan, difitnah, diancam, sing wake maca hasbunallah wa ni'mal wakil. Gawe wiritan. Yang penting dengan apa? Mantep, yakin, tanpa ragu sedikit pun. Bahkan kita kalau pagi sama sore kan baca 7 kali kan? Baca apa? Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Kemudian yang keenam di antara kandungan doa ini adalah, ya, doa ini sangat cocok dalam suasana genting dan kita tidak tahu harus berbuat apa-apa. Ya, suasana genting, suasana mendesak, tertekan, terdolimi, dan kita tidak tahu harus berbuat apa-apa. Ya wis, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. Wah, dahsyat. Kalau pembaca dengan yakin itu luar biasa. Ya, termasuk kan biasanya kita itu sering merasa ada orang ganggu kita kan ibu-ibu. Ya, misalnya ada orang buka toko, katanya tokonya diganggu orang gitu kan. Padahal belum tentu kan, belum tentu. Kan kita sering gitu ibu-ibu. Lek ana wong duwe warungnya rame, jarine apa? Lek warungnya rame apa jarine? Dukune kuat. Ya. Lek warungnya sepi gak payu, didukun wong. Kan kita suka gitu kan? Itu hilangkan semuanya ibu-ibu. Cukup ibu baca apa? Hasbunallah wa ni'mal wakil.
lek ancene ana wong sing ganggu. Gangguane tak balekno nang wonge. Ya, Ibu dengan keyakinan seperti itu. Sambil baca apa? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal. Balekno terus. Ping 100, ping 200, ping 1000 sak karepe Ibu. Lek ana wong ganggu temenan, ajur Ibu-ibu. Tapi Ibu bacanya dengan apa? Yakin. Dan kita tidak tahu yang ganggu siapa. Ya engko ajur dewi. Jadi tidak usah datang ke dukun, tidak usah minta tolong dukun, tapi datang ke siapa? Tuhan penguasa alam semesta yang maha kuasa. Sudah, aku baca yakin, lek anjene ana wong sing ganggu, tak balekno nang dheke maneh. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Mantep ping 7. Ping piro? Ping 100, 200 arepe Ibu dadekno wiritan. Insyaallah pasti oleh Allah diberi kemenangan. Memang ujian itu harus, tapi ya bahkan kata Imam Syafi'i itu kalau mau orang itu mulia menang harus diuji dulu. Ya, diuji dulu. Nabi Ibrahim ini luar biasa Ibu-ibu. Bayang no, dibuang nang ngene geni, wis pasrah. Sing iso nulung aku sapa? Mek Gusti Allah tok, aku pasrah nang Gusti Allah. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Demikian. Baik, monggo kita baca doanya dan setelah itu kita buka tanya jawab sebentar. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya, jadi kalau hasbuna itu kami. Kalau hasbiyallah itu aku pribadi. Ya. Kalau Ibu mau minta tolong pribadi hasbiyallah. Kalau Ibu mau minta tolong untuk pribadi sekaligus keluarganya dan semuanya hasbunallah. Seperti itu. Demikian, wallahu alam bissawab. Kita berhenti di situ dulu. Insyaallah nanti kita lanjut yang berikutnya. Monggo. Kalau ada yang mau tanya boleh, satu pertanyaan aja. Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, enggak apa-apa, boleh. Jadi misalnya ditambahi lagi ni'mal maula wa ni'man nasir. Boleh, itu juga di Al-Qur'an ada itu. Itu juga ada di Al-Qur'an, ni'mal maula sebaik-baik maula, pelindung, ya tuan. Wa ni'man nasir sebaik-baik penolong, boleh. Jadi hasbunallah wa ni'mal wakil saja boleh. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir itu juga boleh. Demikian. Jadi ini adalah senjata-senjata yang jangan pernah ditinggalkan. Jadi Ibu, kita semuanya ambil Allah dikai apa? Senjata. Nah, senjata ini ojo ditinggal di omah, dipoco terus. Monggo kita tutup dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita yakin Allah mengabulkan doa-doa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhata bainina wahdina subulas salam wa najjina minadh dhulumati ilan nur. وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن اللهم ارزقنا الصحة والعافية والثبات والاستقامة وحسن الخاتمة والفردوس الأعلى من الجنة بغير حساب ولا عذاب. Ya Allah, ampuni kami, ayah bunda kami, sayangi ayah bunda kami ya Allah, bagaimana mereka berdua mendidik kami ketika kami masih kecil. Ya Allah, berikanlah kepada kami semuanya sehat walafiat, sehat walafiat, sehat walafiat, istiqamah sampai kami mati, husnul khatimah. Ya Allah, kalau ada di antara kami yang mendapat kesulitan, berilah kemudahan. Kalau ada yang mendapat kesempitan, berilah kelapangan. Jika ada yang dililit hutang, berilah kemampuan melunasi hutang-hutangnya. Kalau ada yang sakit ya Allah, berilah kesembuhan-Mu. Kalau ada yang meninggal dunia, berilah rahmat kasih sayang-Mu. Kalau ada yang tersesat ya Allah, berilah petunjuk-Mu. Ya Allah, kabulkan semua hajat-hajat kami. Kabulkan semua keinginan kami, cita-cita kami, mimpi-mimpi kami, obsesi kami, kebaikan dunia akhirat. Kabulkan semuanya ya Allah. Fi khairin wa afiyah. Dan puncaknya ya Allah, sebelum kami mati ya Allah, bukalah pintu-pintu taubat. Sehingga kami mati dalam keadaan sudah bertaubat dari semua dosa kami. Kami mati tidak membawa dosa lagi. Kami mati dalam keadaan Kau ridha kepada kami. Kami mati dalam keadaan husnul khatimah.
kami mati ya Allah, lisan kami mengucapkan La ilaha illallah. Kematian kami adalah saatnya kami pulang ke rumah kami di surga ya Allah. Kami kumpul denganmu, kumpul dengan Rasulmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama para nabi, siddiqin, syuhada dan salihin, bersama keluarga besar kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma amin. Monggo kita baca doa sholawat supaya Allah memberi rezeki, memberi kemudahan, kita bisa haji, umrah, ziarah bersama keluarga besar kita dalam keadaan yang terbaik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibi Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Rabb, warzuqna wa yassir lana fiha al-hajjah wal umrah wal ziyarah fi khairin wa afiyah ma'a zawji wa awladi wa usrati wa aqribai fi khairin wa afiyah birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma amin. Qabul insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.